Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Hari ini kembali lagi kita beribadah bersama-sama, menaikkan pujian, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang layak dipuji dan disembah. Oleh karena itu mari datang dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan. Kita datang sembah Dia. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Dengan kekuatan kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Dalam kekudusan-Mu, mari kita angkat tangan kita. Ku angkat tangan, sembah Dia, muliakan Tuhan. Ku rindu selalu. Ini kerinduan kami kepadamu ya Tuhan. Dalam hadirat-Mu. Haleluya. Sebab Engkau yang kudus. Mari bersama-sama kita berdiri, naikkan pujian ini kepada Tuhan. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia, Engkau suci ya Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari datang kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Amin, amin, puji Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Amin. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Allah domba Allah. Ya Tuhan, Engkau mencurahkan darah-Mu yang suci. Haleluya, haleluya. Engkau layak terima pujian dan sembah kami. Terpujilah Engkau, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Haleluya, mari sembah Dia, muliakan Tuhan.
haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan, Allah yang layak dipuji, disembah. Kami bersyukur anugerah kemurahan Tuhan kami lagi nikmati hari ini. Kami boleh dapat mengucap syukur, beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan layakkan kami, Tuhan urapi, berkati kami, sehingga ibadah kami ini memuliakan nama Tuhan. Kuasa-Mu bekerja, hadirat-Mu kami alami, memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tuhan pimpin ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus bekerja, memberkati dan mengurapi kami semua. Sehingga pujian kami menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mulaikan ibadah kami ini dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap tinggal berdiri. Mari kita puji Tuhan. Kita tinggikan nama Tuhan. Kita agungkan Dia. Nama yang ajaib, nama yang perkasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Ajaib, 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 ajaiblah Tuhanku. Ajaib, 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 Dia ajaib sungguh. Haleluya. Engkau ajaib ya Tuhan. Engkau besar. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib, 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 ajaib Engkau Tuhan Yesus. Engkau mulia. Puji Tuhan. Ajaib, 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 Dia ajaib sungguh. Dia selalu beserta, besarlah rahmat-Nya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Engkau ajaib. Engkau mulia. Dia selalu Haleluya. besarlah rahmat-Nya. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib, ajaib. Ku sungguh puas. Haleluya. Kita puas dengan Yesus. Puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengan-Nya. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan, ku puas, ku sungguh puas, puas dengan-Nya. Glory, haleluya. Amin. Kami puas, kami bangga punya Yesus. Ku sungguh puas, puas dengan-Nya. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan, ku puas, ku sungguh puas, puas dengan-Nya. Haleluya. Keperluan Dia Puji Tuhan. puji Tuhan, ku puas, ku sungguh puas, puas dengan-Nya. Heran namanya. Haleluya. Amin. Heran namanya, nama Yesus heranlah. Oh haleluya. Heran namanya. Heran namanya, Amin. Haleluya. heran namanya, nama Yesus heranlah. Oh haleluya. Heran namanya, heran namanya, nama Yesus heranlah. Oh haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Tempat perlindungan yang paling aman hanya ada di dalam Yesus saja. Karena itu, mari jangan takut.
Jangan khawatir, jangan cemas. Teruslah berpengharapan kepada Yesus. Haleluya. Dia adalah satu-satunya penolong di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Baik berlindung terus dalam cintanya Allah. Baik berlindung terus dalam naungan Tuhan. Oh, di sanalah jiwaku dapat sentosa, ku dalam lindungan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Baik berlindung terus dalam cintanya Allah. Baik berlindung terus dalam naungan Tuhan. Oh, di sanalah jiwaku dapat sentosa, ku dalam lindungan Tuhan. Haleluya. Baik berlindung terus dalam cintanya Allah. Baik berlindung terus dalam naungan Tuhan. Di sanalah jiwaku dapat sentosa, ku dalam lindungan Tuhan. Di sanalah jiwaku dapat sentosa. Haleluya. Di sanalah jiwaku dapat sentosa, ku dalam lindungan Tuhan. Haleluya. Di sanalah jiwaku dapat sentosa, ku dalam lindungan Tuhan. Haleluya. Yesus satu-satunya harapan jiwa kita. Dia adalah tempat perlindungan yang paling aman. Mari siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Kita percaya kita punya Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, percayalah Yesus sanggup menolong kita. Firman Tuhanlah yang sanggup menopang kita. Haleluya. Mari buka hatimu, izinkan Dia. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda
dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup Benar Tuhan, tak pernah kami tak akan pernah meragukan kasih-Mu. Tuhan. Kami pegang janji Tuhan, Yang tinggi dalam Engkau akan menolong kami, Engkau akan menopang kami. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Kau berfirman, Haleluya. dan sembuh. Amin, puji Tuhan. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah Bapa kami yang baik. Sungguh Engkau Allah yang besar di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat keberadaan kami lagi, semuanya karena anugerah Tuhan. Kami boleh datang lagi bersekutu beribadah kepada Tuhan. Kami tahu semuanya ini karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kesempatan saat ini kami akan lagi diisi dengan kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati kami Tuhan. Kami membuka pikiran terlebih seluruh kehidupan kami untuk kebenaran firman-Mu. Sebab kami percaya firman-Mu sumber kekuatan kami. Firman-Mu sumber jawaban kehidupan kami. Firman-Mu yang akan terus membawa kami untuk semakin dekat dengan Tuhan. Semakin tahu apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, terima kasih. Biarlah kuasa firman-Mu yang bekerja membawa kami untuk semakin lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu tinggal di dalam pengurapan Tuhan, sehingga setiap segala sesuatu yang akan diperkatakannya semuanya berasal daripada Tuhan, yang akan memberkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Tuhan, terima kasih. Ini doa kami akan menerima firman-Mu. Hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kita bersuka cita oleh anugerah Tuhan bisa bertemu lagi dalam ibadah minggu kita. Dan mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema jangkar harapan kita. Jangkar harapan kita. Mari kita buka Alkitab kita dalam Surat Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Ibrani pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita
yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, sehingga ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, dalam ayat-ayat ini kita diberikan nasihat, kita diberikan pernyataan, pengajaran bahwa pengharapan kita itu diumpamakan atau disamakan seperti sau, seperti jangkar. Kita ketahui Bapak Ibu Saudara-saudari, sau atau jangkar kapal itu adalah satu alat yang menambatkan kapal tersebut ke dasar perairan. Jadi dari kapal tersebut, maka masing-masing kapal akan mempunyai jangkar. Jangkar adalah alat yang menambatkan kapal tersebut ke dasar perairan. Apakah itu di laut, di danau, ataupun di sungai. Sehingga dengan jangkar itu, maka kapal itu akan tertambat di dalam dasar daripada perairan itu. Walaupun kapal itu dihalau ya, didorong atau menghadapi angin, arus air ya, gelombang, maka dengan adanya jangkar, kapal tersebut akan tetap di posisinya. Sekalipun tentu ya, arus akan berusaha membawa kapal, angin akan berusaha memindahkan posisi kapal. Tetapi dengan adanya jangkar tersebut, sau tersebut, maka posisi kapal akan tetap seperti sedia kala. Dia akan tetap seperti itu. Begitupun dikatakan dengan pengharapan kita. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam mengiring Tuhan, kita mempunyai pengharapan. Pengharapan itu tentunya berdasarkan apa yang Tuhan janjikan kepada kita semua. Begitu banyak pengharapan, begitu banyak janji-janji Tuhan, begitu banyak hal-hal baik yang dijanjikan Tuhan akan kita terima. Baik dalam hidup yang sekarang, di mana kita dijanjikan dan kita mengharapkan bahwa kita mendapat kekuatan, kita mendapat kemampuan, kita mendapatkan jalan keluar dalam masalah kita. Kita berharap mendapatkan kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Kita mengharapkan kecukupan, bahkan berkat-berkat kelimpahan seperti janji Tuhan. Dan juga tentu kita lebih besar lagi berharap, dan tentu itu juga yang menjadi janji Tuhan, bahwa Tuhan menjanjikan kita menerima keselamatan yang kekal itu, kehidupan yang kekal itu. Bagaimana kita akan selama-lamanya bersama dengan Yesus di sorga. Jadi pengharapan akan hal ini Bapak Ibu Saudara-saudari, pengharapan yaitu sesuatu yang akan kita terima di depan, sesuatu yang kita akan terima karena sesuatu atau berbagai banyak itu adalah janji Tuhan lewat firman-Nya kepada kita. Itu akan menjadikan kita kuat dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Untuk lebih melihat apa yang kemudian menjadi pengertian atau keterangan tentang pengharapan, saya mengajak kita membaca di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-10. 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-10. Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi pengharapan kita adalah kalau kita memperoleh bagian kita. Seperti dikatakan ya dalam pertanian ya, maka di situ orang yang membajak ya, tentu dia membajak di tengah siang yang panas ya, lalu kemudian pengirik ya, dia mengeluarkan gandum itu ya dari tempatnya ya, dari tumbuhan gandum itu dia memisahkannya, maka tentu bukan perkara yang mudah, yang gampang.
Tetapi mengapa dalam begitu banyak persoalan, begitu banyak tantangan, maka pembajak akan terus membajak. Walaupun ya dalam hari yang panas, maka dia akan terus membajak. Dia akan mengesampingkan pekerjaan yang lain, kegiatan yang lain untuk membajak. Lalu pengirik pun akan melakukan itu. Karena apa? Mereka melakukannya dengan pengharapan akan memperoleh bagiannya. Inilah yang membuat, pengharapan inilah yang membuat baik pengirik, baik pembajak dan pengirik itu akan tetap melakukan pekerjaannya sekalipun berat. Sekalipun mungkin banyak tantangannya. Sama juga Bapak Ibu Saudara-saudari dengan kita anak-anak Tuhan. Pengharapannya, jangkar harapan kita itu adalah keyakinan kita bahwa kita akan memperoleh bagian kita. Betapa banyaknya janji-janji Tuhan bagi kita. Ketika kita berjalan, ya mengapa kita mengikut Yesus? Begitu banyak tantangan. Begitu banyak kesukaran yang terjadi. Kalau kita punya pengharapan Bapak Ibu Saudara-saudari, maka kita akan tetap mengikut Yesus. Kita tidak akan berpindah dari iman, percaya kita, dari kesetiaan kita, dari ketaatan kita kepada Yesus. Karena apa? Karena begitu banyak bagian yang kita akan peroleh. Harapan memperoleh begitu banyak bagian itu, baik di dunia ini terlebih di sorga itu, akan membuat kita Bapak Ibu Saudara-saudari itu kemudian seperti mempunyai jangkar sau yang membuat kapal kita, membuat perjalanan rohani kita akan tetap di dalam Yesus. Sekali kita Yesus, tetap Yesus. Sekali kita percaya, tetap percaya. Sekali kita melayani, tetap kita ada dalam pelayanan. Walaupun kita tahu bahwa dalam iman kita kepada Yesus, dalam kita mengiring Yesus, kan tentu saja ada tantangan, ada persoalan. Tapi ketika kita punya pengharapan memperoleh bagian yang dijanjikan Tuhan kepada kita, mendapat janji-janji Tuhan, janji-janji Tuhan yang luar biasa. Memang Tuhan berkata, berjanji bahwa langit tidak selalu biru. Kehidupan kita tidak selalu Bapak Ibu Saudara-saudari lepas ya dari namanya persoalan tantangan. Tetapi begitu banyak janji Tuhan bahwa Dia tidak akan meninggalkan, Dia tidak akan membiarkan kita, Dia akan selalu bersama dengan kita. Jadi kita pegang janji Tuhan ini. Kita pegang ya pengharapan yang ada di dalam Yesus Kristus ini. Sehingga dengan pengharapan itu, maka kita seperti mempunyai jangkar. Jadi jangkar harapan kita, itu pengharapan kita. Jangkar kita itu adalah pengharapan kita. Yang membuat kita tetap di dalam Yesus, yaitu kita berharap memperoleh semua yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Dan betapa besarnya janji-janji Tuhan itu. Tidak ada hal, ya tidak ada siapapun yang bisa memberi pemberian yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi tidak ada pengharapan yang lebih besar, lebih indah, lebih mulia, lebih pasti daripada pengharapan dalam Yesus. Dan inilah yang kemudian membuat kita harusnya tetap setia, tetap percaya. Karena kalau kita tidak tetap tinggal dalam pengharapan kita, dalam iman kita kepada Yesus, maka kita tidak akan menerima janji-janji yang sudah dijanjikan akan kita terima. Dan tadi saya katakan, kalau seperti itu terjadi, maka tidak ada pribadi lain, siapapun dia, yang bisa menjanjikan dan memberikan lebih banyak, lebih mulia, lebih kekal daripada yang dijanjikan, daripada pengharapan yang ada di dalam Yesus Tuhan kita. Jadi pengharapan, jangkar harapan kita itu akan membuat kita tetap setia di dalam Yesus.
pengharapan kita akan menerima janji-janji Tuhan itu akan membuat kita tetap setia di dalam Yesus. Lalu kalau kemudian kita melihat hal yang berikutnya dari ayat ini dikatakan bahwa pengharapan itu, ayat 18 saya mau baca, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Jadi pengharapan yang ada di dalam kita adalah pengharapan yang diberikan oleh Yesus yang tidak berdusta. Jadi pengharapan yang kita pegang, pengharapan yang kita punya Bapak Ibu Saudara-saudari, itu adalah pengharapan yang pasti. Karena pengharapan kita bukan pengharapan kepada manusia. Kalau manusia, dikatakan firman Tuhan, jangan berharap sama manusia. Dia hanya hembusan nafas. Ketika nafas itu kemudian tidak berhembus lagi, maka manusia itu sudah tidak bisa melakukan apa yang dia janjikan. Tetapi berbeda dengan Allah. Allah bukan pendusta. Allah pasti akan melakukan apa yang dia janjikan kepada kita. Allah tidak mungkin berubah. Dia pasti, kalau dia sudah berjanji, maka dia pasti akan menggenapinya. Jadi pengharapan kita Bapak Ibu Saudara-saudari dikatakan begitu kuat, begitu aman, begitu pasti. Kita hanya memerlukan waktu. Jadi kita kan tinggal hanya menunggu waktu untuk menerima apa-apa saja yang dijanjikan Tuhan. Tidak ada yang lain lagi. Jadi kita hanya menunggu waktu. Dalam arti, dalam menunggu waktu ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita memerlukan ketekunan. Jadi dalam menunggu waktu ini, kita memerlukan ketekunan. Kita memerlukan kesetiaan dan pengharapan untuk menerima apa yang dijanjikan Tuhan ini. Itulah yang akan membuat kita tetap setia, tetap bertekun. Jadi mengapa pengharapan itu dikatakan begitu kuat dan aman? Karena pengharapan itu ditambatkan kepada Tuhan yang tidak berdusta. Pengharapan itu didasarkan. Alasan kita berharap adalah kita berharap kepada Allah yang tidak berdusta. Kalau kita lanjutkan di ayat yang ke-19 dikatakan, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di terjemahan lama dikatakan ke belakang tirai. Kita tahu bahwa bait Allah tabernakel Musa itu terdiri dari halaman, ruang kudus dan ruang maha kudus. Antara ruang kudus dan ruang maha kudus itu ada tirai. Ada batasannya. Lalu dikatakan bahwa pengharapan kita itu seperti jangkar sau yang dilabuhkan. Tadi saya katakan bahwa jangkar atau sau itu kan adalah alat yang menambatkan kapal kepada dasar perairan itu. Bisa laut, bisa dasar laut, bisa dasar sungai, bisa dasar dari danau. Jadi dikatakan pengharapan kita itu seperti jangkar. Jangkarnya kalau jangkar itu Bapak Ibu Saudara-saudari tidak ditambatkan mungkin dia bisa menjaga kapal itu dari angin yang kecil kali Tetapi tentu kalau jangkarnya tidak sampai ditambatkan ke dasar laut, maka bisa jadi kapal itu, perahu itu itu bisa jadi akan berpindah tempat, terombang-ambing. Karena ternyata memang jangkarnya diturunkan, tetapi tidak dikaitkan kepada dasar perairan itu. Tetapi dikatakan pengharapan kita itu seperti jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita karena telah dilabuhkan sampai belakang tabir. Menyatakan keberadaan Allah. Jadi ruang maha kudus itu kan menyatakan keberadaan Allah di tengah-tengah umatnya. Menyatakan bahwa pengharapan kita
itu telah dilabuhkan ya sampai kepada Allah di sorga. Jadi begitu kuat ya pengharapan kita. Kita berharap menerima segala hal yang baik. Kita berharap menerima keselamatan kita. Kita berharap hidup bersama-sama dengan Tuhan. Itu adalah pengharapan seperti jangkar yang dilabuhkan sampai kepada Tuhan sendiri. Jadi sangat kuat. Sebesar apapun tantangan, sebesar apapun kalau kita bandingkan dengan kapal laut itu ya, atau ke perahu itu, sebesar apapun gelombang, maka kapal itu tidak akan berpindah tempat. Seperti itu juga lah Bapak Ibu Saudara-saudari, keberadaan kita dalam mengiring Tuhan. Kalau kemudian ya pengharapan itu kita pelihara, kita jaga, pengharapan kita itu sudah dilabuhkan sampai kepada Allah. Jadi dijaminkan bahwa kita akan menerima semua yang dijanjikan itu. Dan jaminannya adalah Allah sendiri. Jaminannya adalah Allah sendiri. Pribadi Allah sendiri. Di mana Dia adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Di mana Dia akan melakukan apa yang dijanjikannya. Di mana apa yang dijanjikannya Bapak Ibu Saudara-saudari tidak mungkin gagal. Kalau kita melihat ayat-ayat yang meneguhkan hal ini, mari kita lihat Bilangan pasal 23, Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19. Bilangan pasalnya yang ke-23. Mari kita baca Bilangan pasalnya yang ke-23, ayat yang ke-19. Saya akan baca untuk kita Bilangan 23, ayatnya yang ke-19. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, tadi saya katakan pengharapan kita itu sesuatu yang pasti. Karena apa? Karena sudah dilabuhkan kepada Allah. Karena Dia berasal dari Allah. Karena Dia adalah janji-janji Allah. Karena Dia ya pengharapan kita itu adalah firman Allah. Dan firman Allah tidak mungkin gagal. Firman Allah tidak mungkin berubah. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, Bilangan 23 ayat 19 ini, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Jadi kan ayat ini menyatakan kalau Tuhan sudah berfirman, pastilah Dia akan melakukannya. Kalau Dia sudah berbicara, pastilah Dia akan menepatinya. Jadi itulah Tuhan. Itulah Allah kita. Jadi mengapa pengharapan itu ya? Itu harapan jangkar, harapan kita. Menjadi jangkar begitu kuat. Yang dalam kalau kita punya pengharapan, maka kita tidak akan mundur dari Tuhan. Kita tidak akan berpindah. Sesulit apapun hidup, sebanyak apapun tantangan yang sedang terjadi, atau mungkin kita melihat sepertinya ada janji-janji lain yang begitu menggiurkan. Ingat, pengharapan di luar Yesus itu adalah pengharapan yang tidak pasti. Itu adalah seperti jangkar, tapi tidak dilabuhkan ya sampai kepada Allah. Pengharapan di dalam Yesuslah satu-satunya pengharapan yang seperti jangkar dilabuhkan sampai kepada Allah. Pengharapan di dalam Yesus. Tapi kalau kita misalnya tadi saya katakan, melihat sepertinya ada pengharapan lain yang sepertinya menjanjikan hal-hal yang manis, hal-hal yang indah. Percayalah Bapak Ibu Saudara-saudari, itu seumpama jangkar, ya dia ada jangkarnya, tetapi tidak dilabuhkan ya sampai dasar perairan itu. Sehingga apa? Pengharapan seperti itu akan goyah. Pengharapan akan seperti itu tidak akan terjadi. Tetapi pengharapan
di dalam Yesus, pengharapan kita yang harusnya menjadi jangkar, yang harusnya membuat kita tetap setia, yang harusnya membuat kita tetap percaya, yang harusnya membuat kita tetap di dalam Tuhan, apapun keadaannya, seperti kapal tadi dikatakan ya, walaupun ada gelombang, ya, walaupun ada arus air itu, walaupun ada angin, tapi kalau kapal itu kemudian sudah melemparkan jangkarnya, dan kemudian jangkar itu dilabuhkan, ditambatkan sampai ke dasar perairan itu, maka kapal itu tidak akan berpindah posisi. Begitu juga dengan kita, pengharapan kita itu ya akan menjadi jangkar yang kuat dan aman bagi kita. Walaupun begitu banyak tantangan, begitu banyak persoalan, begitu banyak godaan, tetapi kita tetap setia di dalam Yesus. Karena apa? Kita punya pengharapan akan menerima begitu banyak janji-janji Tuhan. Dan kita tahu bahwa pengharapan kita itu tidak sia-sia. Karena pengharapan kita itu adalah pengharapan yang kita terima dari Tuhan. Dari perkataan Tuhan, dari janji Tuhan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang tidak berdusta. Kalau Dia berjanji, maka Dia akan menepati apa yang dijanjikannya. Kemudian kita lihat dalam perjanjian baru dalam Injil Matius pasal 24. Injil Matius pasalnya yang ke-24. Matius pasal 24, saya membaca ayat 35. Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu. Langit dan bumi akan lenyap, akan lewat, ya. Langit dan bumi, kata berlalu ini kan menunjukkan satu waktu tertentu ada dan kemudian tidak ada. Jadi langit dan bumi akan berlalu. Jadi dia satu waktu ada, tapi kemudian menjadi tidak ada. Tetapi perkataanku, janji Tuhan, yang menjadi sumber, yang menjadi alasan kita berharap, tidak akan berlalu. Jadi janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak mungkin ya lewat. Janji Tuhan itu ada dan terus akan ada. Berbeda tadi kan dengan kata berlalu tadi untuk langit dan bumi. Langit dan bumi akan berlalu, artinya langit dan bumi itu satu waktu ada, tapi kemudian menjadi tidak ada. Tapi pengharapan dalam Yesus, ya dalam firman Yesus, dalam janji-janji Allah, itu adalah sesuatu yang sudah ada, ya sudah disampaikan, ya kemudian ya dia terus akan ada. Tidak mungkin dia menjadi tidak ada. Kalau begitu, ini meneguhkan kan apa yang tadi kita sudah dapatkan dalam bilangan tadi. Allah akan berfirman dan firman-Nya berlaku. Jadi perkataan Tuhan, janji-janji Tuhan yang menjadi alasan kita berharap, dasar kita berharap. Dan yang menjadi harapan kita, itu adalah sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti terjadi, tidak mungkin tidak terjadi. Sesuatu yang pasti akan kita terima. Sesuatu yang pasti akan terima. Tadi saya katakan, ya kita tinggal menunggu waktu saja. Sama seperti tadi kalau kemudian kita lihat di 1 Korintus tadi tentang pengharapan. Bagi mereka yang bertani, bercocok tanam, ya mereka melakukan itu dengan pengharapan akan memperoleh hasilnya, bagian mereka. Jadi kalau kita bicara dalam hal yang biasa, yang wajar, maka petani pasti akan menerima hasil panennya. Dari dia mengelola tanah itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, sampai panen, ya kan dia hampir pasti akan menerima hasil panennya. Tapi kan dia memerlukan harapan menerima hasil panen, supaya apa? Dia bisa tetap melakukan pekerjaannya, mengelola tanah itu, ya, menanam benih, menyiraminya, memupukinya, ya, membajak tanah itu dan kemudian dia mengirik supaya
dia bisa melakukannya itu dengan satu keyakinan, dengan satu kegembiraan, dengan satu ketekunan bahwa dia akan menerima apa yang menjadi bagiannya. Sekarang kita melihat, saya mau mengajak kita melihat contoh bagaimana pengharapan ini seperti jangkar yang membuat dalam hal ini Abraham kuat dan dia tetap percaya. Di dalam surat Roma pasal 4, Roma pasalnya yang keempat, saya membaca ayat yang ke-18. Roma pasal 4 ayat yang ke-18 dan sampai ayat yang ke-21. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Kita melihat di situ apa yang membuat Abraham ini bisa tetap percaya, bisa tetap setia terhadap janji Tuhan. Walaupun kita melihat kenyataan yang ada bahwa umurnya sudah tua, umur Abraham, umur istrinya Sarah. Lalu kemudian kita melihat kenyataan yang kalau dia tidak punya pengharapan, ya, yang kemudian seperti jangkar yang menjaga dia untuk tetap percaya, untuk tetap yakin, untuk tetap menunggu janji Tuhan itu, maka bisa jadi dia sudah berpindah. Bisa jadi dia sudah tidak menunggu, tidak percaya lagi. Tetapi kemudian ya karena dia berharap, karena dia tahu bahwa Allah yang berjanji setia, sanggup melakukannya. Itulah yang membuat dia walaupun menghadapi keadaan yang sepertinya tidak mendukung harapannya itu. Tadi saya katakan ya, kalau kita hidup dalam dunia ini, kan begitu banyak tantangan kita, kesukaran kita yang kemudian bisa membuat begitu banyak ujian, ya, godaan yang bisa membuat kita berpindah kepada hal yang lain. Sudah tinggalkan saja iman kita, sudah tinggalkan saja pelayanan kita, sudah tinggalkan saja ya ibadah kita, sudah tinggalkan saja doa kita, ketaatan kita. Tapi kalau kita punya pengharapan, maka kita akan tetap setia dalam hal itu. Jadi kita lihat Abraham, di situ dikatakan ya, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, tapi imannya itu menjadi pengharapannya. Dia tetap berharap, dia tetap percaya. Walaupun kemudian dikatakan ya, tubuhnya sudah sangat lemah karena usia sudah 100 tahun. Walaupun rahim Sarah telah tertutup, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pengharapan kita adalah pengharapan yang kita dapatkan karena janji Allah. Karena itu kalau itu adalah sesuatu yang dijanjikan Allah, apapun yang terjadi, walaupun badannya sudah menjadi lemah, walaupun rahim Sarah sudah tertutup, tapi karena itu adalah janji Allah, maka dia menerima apa yang dijanjikan Allah. Karena apa? Ayat berikutnya dikatakan ya, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Jadi tetaplah berharap Bapak, Ibu, Saudara-saudari, percayalah. Hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Kalau kita melihat keadaan yang susah, kita melihat ya sepertinya keadaan semakin susah, tetapi berharaplah, hidup kita kan dipelihara Tuhan. Dan pemeliharaan Tuhan itu sesuatu yang pasti akan terjadi. Walaupun kita melihat keadaan yang mungkin ya bisa jadi membuat kita bimbang, tapi kuatkanlah iman kita. Kuatkanlah pengharapan kita. Jangan mundur dari Tuhan. Ingatlah bahwa begitu banyak yang Tuhan janjikan bagi kita.
Saya mengakhiri dengan 2 ayat 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-24. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-24. Mari kita baca 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Dia yang berjanji adalah setia. Kalau dia berjanji, dia akan melakukan apa yang dijanjikannya. Jadi peganglah pengharapan kita. Biarlah pengharapan kita itu seperti jangkar yang menjaga kita. Yang kuat, yang aman. Karena kita tahu ya bahwa hidup kita ini ada dalam pemeliharaan Tuhan. Jangan takut menghadapi kekurangan, kesusahan. Jangan takut ya bagaimana kehidupan kita ke depan. Pegang pengharapan kita. Dia yang berjanji ya. Dia yang janjinya kita harapkan, kita tunggu. Dia adalah setia. Dia akan melakukan apa yang dijanjikannya. Ibrani pasal 10, saya akhiri dengan Ibrani pasalnya yang ke-10. Ayat yang ke-35, saya bacakan untuk kita Ibrani 10 ayat yang ke-35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Jadi jangan lepaskan kepercayaan kita. Jangan lepaskan pengharapan kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena besarlah upah dalam pengharapan kita itu. Ya besarlah janji-janji Tuhan itu. Dan apa yang Tuhan janjikan itu. Tadi saya katakan tidak ada janji yang lebih besar, lebih manis. Ya. Daripada janji Tuhan. Tidak ada hidup yang lebih indah, lebih manis daripada hidup yang sanggup diberikan Tuhan. Dan apa yang dijanjikan Tuhan itu, pasti Dia akan lakukan bagi kita. Karena Dia adalah Tuhan, ketika Dia berjanji, maka Dia akan melakukan apa yang Dia janjikan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita menyanyikan lagu Tak Terbatas Kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat dilakukan Tuhan. Apa yang dijanjikannya pasti akan dikerjakannya bagi kita. Karena itu mari kita terus berharap, terus setia sampai menunggu janji Tuhan terjadi. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Amin, haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Amin. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Semua dapat Kau lakukan. Haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Amin Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya,
mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, amin Tuhan. semua dapat Kau lakukan. Amin, haleluya. Apa yang kelihatan mustahil Terima bagiku, kasih Tuhan, haleluya. itu sangat Amin, mungkin sangat mungkin bagimu bagimu. Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Amin. Bukan kekuatan kami Tuhan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak terbatas kuasa-Mu Tuhan, Engkau Allah yang sanggup. Haleluya, haleluya. Pengharapan kami tidak sia-sia karena Engkau sendiri yang berjanji Tuhan. Engkau sendiri yang memberi harapan itu bagi kami Tuhan. Haleluya, biar kami teguh Tuhan, haleluya. Begitu banyak gelombang, angin, arus, begitu banyak tantangan, yang begitu banyak yang coba geser kami dari iman pada Yesus. Tapi kiranya kami tetap dalam pengharapan padamu, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu, janji yang manis. Tidak ada janji seperti janji-Mu Tuhan, janji yang pasti digenapi bagi setiap kami. Kiranya semua kami setia menunggu waktu Tuhan, karena ada waktu untuk Engkau melakukan apa yang Engkau janjikan. Apa harapan yang Kau sudah berikan Tuhan, Engkau pasti laksanakan bagi kami semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami punya pengharapan dalam Yesus. Haleluya, kami punya Tuhan pengharapan yang begitu besar, begitu indah, begitu mulia. Karena pengharapan itu Engkau yang berikan bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, syukur, syukur. Kami menyembah Engkau, kami bersyukur. Siapakah kami ini menerima janji yang begitu besar, begitu mulia, begitu manis. Engkau berjanji kami akan bersama Engkau dalam kemuliaan kekal. Terima kasih Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin, haleluya, haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber
satu-satunya yang ku percaya. Amin Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan Yesus yang baik, Bapa di sorga. Tidak ada pengharapan, tidak ada janji seperti yang kami dapatkan di dalam Engkau. Engkau berjanji menyertai kami, Engkau berjanji memberikan kekuatan kepada kami, Engkau berjanji memelihara kami. Betapa indahnya kehidupan kami di dalam Engkau. Karena itu Tuhan, kami tidak akan tinggalkan Engkau Tuhan. Walaupun begitu banyak tantangan, begitu banyak godaan Tuhan, tapi Tuhan Yesus, kami sudah dapatkan yang terbaik di dalam Tuhan. Kami juga sudah tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang tidak berdusta. Apa yang Kau janjikan, Engkau akan berikan kepada kami. Kiranya semua kami tekun Tuhan. Kalaupun Tuhan kami belum melihat Tuhan janji Tuhan itu terlaksana, tapi biarlah hati kami ini percaya Tuhan. Harapan kami tidak hilang bahwa Tuhan akan melaksanakan apa yang sudah dijanjikannya kepada setiap kami Tuhan Yesus. Biarlah semua kami ada dalam iman yang kuat kepada Tuhan, adalah dalam pengharapan kepada Tuhan. Dan kami percaya semua yang Engkau janjikan, Engkau akan berikan kepada kami. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati ini Tuhan. Sertailah kami sepanjang minggu yang kami akan lewati Tuhan. Dalam pelayanan kami, di dalam bisnis pekerjaan jemaat-Mu Tuhan Yesus. Dalam pendidikan anak-anak muda-Mu Tuhan. Dalam sekolah anak-anak dan pertumbuhan mereka. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan memampukan kami melewati minggu yang baru ini. Kiranya berkat Tuhan memampukan kami dan membuat kami berhasil dalam segala bidang yang kami kerjakan. Kiranya ada perlindungan yang diberikan Tuhan kepada setiap kami, ada dalam pemeliharaan yang daripada Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sedang sakit Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Ada kesembuhan di dalam-Mu Tuhan Yesus. Ada mujizat di dalam-Mu. Kalau ada yang sedang susah, sedang berduka, Tuhan hiburkan. Kami percaya di dalam firman, kami bisa mendapatkan penghiburan yang daripada-Mu Tuhan. Kalau ada yang kekurangan, kami berdoa dalam nama Yesus. Kalau ada Tuhan dalam hari-hari ini harus memenuhi satu kebutuhan, kami percaya Engkau Allah pemelihara kami. Tuhan pasti akan menolong, memberkati kami. Kami terima berkat-berkat Tuhan lewat ibadah ini Tuhan. Kami terima Tuhan Yesus pengajaran. Kami terima Tuhan Yesus kabar gembira. Kami terima Tuhan apa yang kami perlukan lewat ibadah ini. Dan kami percaya berkat Tuhan turun atas setiap kami. Dan kami akan dibedakan dari orang-orang lain Tuhan. Dibedakan dari orang-orang yang tidak beribadah. Dibedakan dari orang-orang yang tidak percaya. Karena kami punya Tuhan yang pasti akan menolong kami. Pasti akan memberkati kami Tuhan. Karena itu sekarang Tuhan, kami akan tadakan tangan kami. Kami mau terima berkat-berkat daripada Tuhan. Dan turunkanlah berkat-Mu untuk kami semua Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, dengan iman kita, terimalah berkat-berkat yang berasal daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Anak, persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus, kiranya datang dan menyertai kita, mulai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.